Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Araria Farid Hubert Muhammad Mufin dengan NIM 2022-1011-0345. Dengan ini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya dengan mata kuliah Penologi Viktimologi kelas A yang diampu oleh Bapak Yaris Adi Al-Fajrin SHMH. Baik, saya akan mulai pemaparan materi dengan tema hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional. Pemidanaan merupakan salah satu instrumen utama negara dalam menegakkan hukum pidana. Selama ini, pemidanaan kerap dipahami secara sempit sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum. Paradigma tersebut menempatkan pidana semata-mata sebagai penderitaan yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, pandangan tersebut mengalami pergeseran yang signifikan. Pemidanaan tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga diarahkan pada upaya pembinaan, perbaikan, serta reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu, pembaharuan paradigma pemidanaan tersebut tercermin secara jelas dalam lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional, membawa semangat baru dalam sistem pemidanaan Indonesia dengan menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu aspek penting dalam pembaruan tersebut adalah perumusan tujuan pemidanaan yang secara eksplisit diatur sehingga memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pidana termasuk dalam sistem pemasyarakatan. Selama ini, pemidanaan kerap dipahami secara sempit sebagai bentuk pembalasan atas perbuatan melanggar hukum. Paradigma tersebut menempatkan pidana semata-mata sebagai penderitaan yang harus ditanggung oleh pelaku tindak pidana. Namun, seiring dengan perkembangan pemikiran hukum pidana modern, pandangan tersebut mengalami pergeseran yang signifikan. Pemidanaan ini tidak lagi hanya berorientasi pada pembalasan, melainkan juga diarahkan pada upaya pembinaan, perbaikan, serta reintegrasi pelaku kejahatan ke dalam kehidupan bermasyarakat. Pembaharuan paradigma pemidanaan tersebut tercermin secara jelas dalam lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional yang diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP Nasional membawa semangat baru dalam sistem pemidanaan Indonesia dengan menekankan nilai kemanusiaan, keadilan, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia. Salah satu aspek penting dalam pembaruan tersebut adalah perumusan tujuan pemidanaan yang secara eksplisit diatur sehingga memberikan arah yang jelas bagi pelaksanaan pidana, termasuk dalam sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut. Lembaga pemasyarakatan tidak hanya berfungsi sebagai tempat menjalani pidana penjara, tetapi juga sebagai sarana pembinaan bagi narapidana agar mampu memperbaiki diri dan kembali menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP Nasional. Tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional dirumuskan secara tegas dalam pasal 51. Ketentuan ini menunjukkan adanya perubahan orientasi pemidanaan dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih komprehensif dan humanis. Tujuan pemidanaan tidak hanya diarahkan untuk menghukum pelaku, tetapi juga untuk melindungi masyarakat, memulihkan keseimbangan sosial, serta memperbaiki perilaku terpidana. Tujuan pertama pemidanaan menurut KUHP Nasional adalah mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan masyarakat. Pencegahan ini mencakup pencegahan umum, yaitu memberikan efek jera kepada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana, serta pencegahan khusus, yaitu mencegah terpidana agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Dalam konteks ini, pemidanaan dipandang sebagai sarana untuk menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Tujuan kedua adalah memasyarakatkan terpidana melalui pembinaan sehingga yang menjadi manusia yang berguna, sadar akan kesalahan, serta bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Tujuan ini menegaskan bahwa terpidana tidak boleh dipandang sebagai individu yang sepenuhnya terpisah dari masyarakat.
Sebaliknya, terpidana harus dipersiapkan untuk kembali ke tengah masyarakat dengan membawa perubahan positif dalam sikap dan perilakunya. Tujuan ketiga pemidanaan adalah menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. Tujuan ini sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pemidanaan diharapkan tidak hanya memberikan kepuasan keadilan bagi negara, tetapi juga bagi pihak-pihak yang terdampak langsung oleh tindak pidana. Lalu tujuan keempat adalah menumbuhkan penyesalan pada diri terpidana dan membebaskannya dari rasa bersalah. Dengan adanya penyesalan yang tulus, diharapkan terpidana dapat menyadari kesalahannya dan memiliki motivasi untuk memperbaiki diri. Dalam hal ini, pemidanaan diarahkan pada perubahan internal individu, bukan semata-mata perubahan yang bersifat formal atau administratif. Dalam sistem pemasyarakatan, narapidana diperlakukan sebagai subjek pembinaan yang memiliki hak dan kewajiban. Prinsip utama yang dijunjung tinggi adalah penghormatan terhadap martabat manusia. Meskipun telah dijatuhi pidana, narapidana tetap memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi, seperti hak atas perlakuan yang manusiawi, pendidikan, pembinaan keagamaan, serta pelayanan kesehatan. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan dilakukan melalui berbagai program, antara lain pembinaan kepribadian, pembinaan kemandirian, pendidikan, dan pelatihan kerja, serta pembinaan mental dan spiritual. Program-program tersebut bertujuan untuk membekali narapidana dengan keterampilan dan nilai-nilai positif yang dapat digunakan setelah mereka kembali ke masyarakat. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan pidana penjara, tetapi juga pada proses rehabilitasi sosial. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional bersifat sangat erat dan saling melengkapi. Sistem pemasyarakatan merupakan sarana utama untuk mewujudkan tujuan memasyarakatkan terpidana tanpa adanya sistem pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Tujuan pemidanaan yang bersifat rehabilitatif dan restoratif akan sulit tercapai. Melalui sistem pemasyarakatan, tujuan pencegahan khusus dapat diwujudkan dengan cara mengubah perilaku dan pola pikir terpidana. Pembinaan yang efektif dapat mengurangi resiko residivisme atau pengulangan tindak pidana. Dengan demikian, sistem pemasyarakatan juga berkontribusi secara langsung terhadap perlindungan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam tujuan pemidanaan. Selain itu, pendekatan humanis dalam sistem pemasyarakatan mencerminkan prinsip bahwa pidana bukanlah sarana pembalasan, melainkan sarana perbaikan. Perlakuan yang manusiawi terhadap narapidana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran hukum dan penyesalan yang tulus, sehingga terpidana memiliki kesiapan psikologis dan sosial untuk kembali ke masyarakat. Sistem pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian konflik sosial akibat tindak pidana. Melalui pembinaan dan pembimbingan, narapidana dipersiapkan untuk melakukan reintegrasi sosial secara bertahap. Proses ini tidak hanya melibatkan narapidana, tetapi juga keluarga dan masyarakat sehingga tercipta kembali keseimbangan dan rasa damai dalam kehidupan sosial. Meskipun secara normatif, sistem pemasyarakatan telah dirancang selaras dengan tujuan pemidanaan, menurut KUHP nasional dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan. Permasalahan seperti overcapacity lembaga pemasyarakatan, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya fasilitas pembinaan menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan yang optimal. Selain itu, stigma negatif masyarakat terhadap mantan narapidana seringkali menghambat proses reintegrasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari negara, aparat penegak hukum, serta partisipasi aktif masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang efektif. Reformasi kebijakan pemidanaan harus diiringi dengan perbaikan sarana dan prasarana pemasyarakatan, peningkatan kualitas petugas, serta penguatan program pembinaan yang berbasis pada kebutuhan nyata warga binaan. Sistem pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam mendukung penyelesaian konflik.
akibat tidak pidana. Melalui pembinaan dan pembimbingan, narapidana dipersiapkan untuk melawan reintegrasi sosial secara bertahap. Proses ini tidak hanya melibatkan narapidana tetapi juga keluarga dan masyarakat sehingga tercipta kembali keseimbangan dan rasa damai dalam kehidupan bersosial. Selain tujuan pemidanaan dan sistem pemasyarakatan, penting untuk melihat contoh konkret penerapan sistem pemasyarakatan di Indonesia. Misalnya, program pembinaan keterampilan kerja yang dijalankan di beberapa lembaga pemasyarakatan seperti pelatihan menjahit, pertanian, atau usaha mikro. Program ini tidak hanya memberikan keterampilan praktis, tetapi juga menanamkan nilai tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama. Sehingga narapidana memiliki modal untuk reintegrasi sosial setelah bebas. Sebuah studi menunjukkan bahwa narapidana yang mengikuti program pembinaan keterampilan memiliki tingkat residivisme lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak mengikuti pembinaan sama sekali. Hal ini membuktikan bahwa tujuan pemidanaan, khususnya pencegahan khusus dan rehabilitasi, dapat diwujudkan secara efektif melalui sistem pemasyarakatan yang terstruktur. Selain pembinaan keterampilan, pembinaan mental dan spiritual juga menjadi bagian penting dari sistem pemasyarakatan. Program ini termasuk didikan agama, konseling, psikologis, dan kegiatan sosial yang melibatkan narapidana secara aktif. Tujuan dari pembinaan ini adalah menumbuhkan kesadaran diri, rasa tanggung jawab, dan penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, narapidana tidak hanya dihukum secara fisik, tetapi juga dipandu untuk berubah secara psikologis dan moral. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan juga terlihat dari pendekatan individual terhadap narapidana. Setiap warga binaan memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, sehingga sistem pemasyarakatan harus mampu menyesuaikan program dengan pembinaan sesuai karakter dan latar belakang narapidana. Pendekatan individual ini sangat relevan dengan tujuan KUHP untuk memasyarakatkan terpidana dan menurunkan resiko residivisme. Dengan memperhatikan kondisi psikologis, sosial, dan keterampilan narapidana, lembaga pemasyarakatan dapat memastikan bahwa proses pembinaan lebih efektif dan bermakna. Tidak kalah penting, sistem pemasyarakatan juga harus berfungsi sebagai mediator dalam keadilan restoratif. KUHP menekankan bahwa pemidanaan harus membantu memulihkan kerugian korban dan memulihkan harmoni sosial. Dalam praktiknya, hal ini bisa diwujudkan melalui program mediasi antara korban dan narapidana, restitusi atau kegiatan sosial yang melibatkan narapidana untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya bersifat hukuman, tetapi juga berorientasi pada pemulihan dan pembangunan kembali hubungan sosial. Meski demikian, sistem pemasyarakatan menghadapi tantangan yang nyata yang harus diatasi. Overkapasitas di lapas menjadi masalah utama karena kepadatan ini menghambat pelaksanaan pembinaan dan meningkatkan risiko konflik internal. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia, termasuk jumlah petugas dan tenaga pembina, mempengaruhi kualitas program pembinaan. Di sisi lain, stigma sosial terhadap mantan narapidana seringkali membuat proses reintegrasi menjadi sulit. Mantan narapidana bisa kesulitan mendapatkan pekerjaan, pendidikan, atau diterima kembali di masyarakat, meski mereka telah menjalani program pembinaan dengan baik. Oleh karena itu, penerapan sistem pemasyarakatan yang selaras dengan tujuan pemidanaan membutuhkan strategi komprehensif.
pemerintah perlu meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pemasyarakatan, memperkuat program pembinaan, serta mengedukasi masyarakat untuk menerima mantan narapidana sebagai individu yang telah diperbaiki dan siap reintegrasi. Partisipasi aktif masyarakat dalam reintegrasi sosial narapidana akan memperkuat tujuan pemidanaan dan meningkatkan keamanan serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Secara filosofi, hubungan antara pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan menurut KUHP menekankan prinsip humanisasi pidana. Pemidanaan bukan lagi sekadar memberi efek jera atau membalas perbuatan kriminal, tetapi lebih pada pembentukan karakter, rehabilitasi sosial, dan perlindungan masyarakat. Lembaga pemasyarakatan berperan sebagai sarana implementasi prinsip-prinsip tersebut, memastikan bahwa setiap narapidana mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri, memahami kesalahan, dan siap kembali ke masyarakat dengan perilaku yang lebih baik. Demikian, sistem pemasyarakatan bukan sekedar fasilitas hukuman, tetapi menjadi jembatan antara hukum, masyarakat, dan narapidana. Sistem ini memastikan bahwa tujuan pemidanaan KUHP nasional, perlindungan masyarakat, rehabilitasi narapidana, pencegahan tindak pidana berulang, dan restorasi harmoni sosial dapat tercapai secara berkelanjutan. KUHP membawa paradigma baru pemidanaan yang humanis, rehabilitatif, dan restoratif. Sistem pemasyarakatan menjadi instrumen utama untuk mewujudkan tujuan tersebut. Keberhasilan pemidanaan sangat bergantung pada efektivitas implementasi sistem pemasyarakatan yang harus memperhatikan pembinaan, keterampilan, pendidikan mental, dan spiritual. Pendekatan individual serta reintegrasi sosial dengan penerapan yang konsisten, manusiawi, dan berbasis pembinaan. Pemidanaan di Indonesia dapat menciptakan narapidana yang sadar hukum, masyarakat yang aman, dan sistem hukum yang beradab. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa KUHP membawa paradigma baru dalam pemidanaan yang menempatkan pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai tujuan utama. Sistem pemasyarakatan memiliki peran sentral dalam mewujudkan tujuan pemidanaan tersebut. Hubungan antara sistem pemasyarakatan dan tujuan pemidanaan bersifat fungsional dan saling mendukung, sehingga keberhasilan pemidanaan sangat bergantung pada efektivitas pelaksanaan sistem pemasyarakatan. Dengan penerapan sistem pemasyarakatan yang konsisten, manusiawi, dan berorientasi pada pembinaan, diharapkan pemidanaan tidak hanya menghasilkan efek jera, tetapi juga mampu menciptakan individu yang sadar hukum, serta masyarakat yang lebih adil dan beradab. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.